Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya amat bersyukur bahwa hari ini tanggal 13 September, setiap kita yang menyaksikan tayangan dari channel YouTube Refleksi Gema ini masih diberikan kesempatan untuk kita bisa sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan yang sebentar lagi akan dibacakan. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan dari Gema ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa, kami sungguh bersyukur akan setiap kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Secara khusus Tuhan, hari ini kami masih diberi kesempatan untuk kami boleh mendengar dan membaca akan bagian firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan tolong setiap kami supaya bagian firman Tuhan yang sudah kami baca dan nanti akan kami dengarkan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengar dan membacanya. Kami serahkan waktu pemberitaan firman dan pembacaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan hadir di dalam hati dan diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa yang terkasih, pembacaan Gema kita kali ini adalah diambil dari Mazmur 107. Namun saat ini saya hanya akan membacakan sampai ayat yang ke-9 saja. Tetapi saya tetap menyarankan pemirsa bisa membaca keseluruhan Mazmur 107 ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan, karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Jemaat Tuhan yang terkasih, penebusan Tuhan yang tercatat di ayat 2 yang diuraikan dalam bacaan Alkitab hari ini terbagi dalam 4 kondisi. Yaitu penebusan yang pertama adalah penebusan bagi orang yang terhilang ada di ayat 4-5. Lalu yang kedua kepada orang yang bersalah di ayat yang ke-10. Lalu orang yang sakit akibat dosa di ayat yang ke-17. Dan orang yang dihempaskan badai di ayat 23-27. Dalam setiap kondisi selalu disebutkan bahwa mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ada di ayat 6, 13, 19, dan 28. Dan Tuhan merespon dengan menolong mereka. Pertolongan Tuhan ini menunjukkan belas kasihan Tuhan yang diungkapkan melalui penebusan. Kata penebusan berasal dari kata menebus. Kata penebusan bisa menunjuk pada tindakan membayar biaya pembebasan seorang budak atau tawanan. Kalau kita membaca di dalam Rut pasal 4, penebusan menunjuk pada tindakan membeli tanah warisan keluarga agar tanah itu tidak jatuh ke tangan keluarga lain atau ke suku lain. Nah, di dalam Mazmur 107 ini, kata penebusan menunjuk pada pertolongan bagi orang yang jalannya tersesat, pembebasan bagi orang yang dihukum karena perbuatannya yang jahat, lalu penyembuhan bagi orang yang sakit karena perbuatannya yang berdosa, serta kita bisa melihat ini adalah sebuah pertolongan bagi mereka yang terancam oleh bencana alam. Jadi jemaat yang terkasih, penebusan itu memperlihatkan belas kasihan Tuhan terhadap umatnya. Jemaat Tuhan yang terkasih, kesadaran atas tindakan belas kasihan Tuhan itu direspon oleh pemazmur dengan menaikkan syukur pada Tuhan. Dia mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Ada di ayat yang pertama. Lalu pemazmur juga mengatakan, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan di ayat penutup di ayat yang ke-43. Dengan demikian pemazmur menyadari bahwa penebusan itu dilandasi oleh belas kasihan Tuhan di sepanjang kehidupan umatnya. Oleh karena itulah pemazmur tidak lupa untuk bersyukur pada Tuhan atas setiap kebaikan yang diterimanya dari Tuhan. Kita semua pasti telah sangat banyak mengalami belas kasihan Tuhan. Baik itu berupa keselamatan yang kita terima di dalam Kristus,
pemeliharaan Tuhan di dalam hidup sehari-hari, maupun juga pengampunan Tuhan saat kita jatuh di dalam dosa. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana cara kita merespon belas kasihan Tuhan terhadap diri kita? Apakah hati kita dipenuhi rasa syukur, atau justru kita sulit merasa puas dan cenderung bersungut-sungut kepada Tuhan? Melalui firman hari ini, kita diajak untuk ingatlah selalu akan belas kasihan Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kita dari hukuman kebinasaan akibat dosa. Sehingga hidup kita bisa dipenuhi dengan rasa syukur dan kita akan selalu didorong untuk hidup memuliakan Tuhan. Biarlah firman hari ini terus boleh mengajak dan mengingatkan kita terus mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami sungguh bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan melalui penebusan dosa kami, melalui karya Kristus di atas kayu salib. Dan biarlah Tuhan, setiap kali kami mengingat akan karya Kristus di atas kayu salib ini, kami boleh tetap terus mengucap syukur di dalam kehidupan kami. Apapun kondisi yang sedang kami alami, apapun pergumulan yang sedang kami alami, biarlah hati kami, diri kami, boleh tetap terfokus hanya kepada karya Kristus itu. Sehingga melalui lidah bibir kami, akan terpancar, akan terucap ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk hari ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hari ini boleh dipenuhi dengan ucapan syukur dari lidah bibir kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.